adik-adik, bertemu lagi dengan kajian dalam kelas pembelajaran online biologi. Hari ini kita masih berada pada bab struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kira-kira apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita langsung simak videonya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah adik-adik menyimak materi mengenai sifat totipotensi dan kultur jaringan, nantinya adik-adik diharapkan mampu mengkorelasikan antara sifat totipotensi pada tumbuhan dengan kultur jaringan. Dari tujuan tersebut, adik-adik udah tahu kan kita akan belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai sifat totipotensi pada tumbuhan dan kultur jaringan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kakak mau nanya dulu nih, adik-adik tahu nggak sih apa itu sifat totipotensi pada tumbuhan? Sifat totipotensi pada tumbuhan adalah kemampuan sel tumbuhan untuk membelah dan berdiferensiasi sehingga bisa tumbuh menjadi individu baru yang utuh. Sel-sel yang digunakan dapat diambil dari bagian akar, batang, daun, bahkan pada bagian putik dan juga benang sari. Dengan syarat harus merupakan sel yang masih muda dan juga sehat. Terus kalau gitu, adik-adik udah tahu belum kultur jaringan itu kira-kira apa sih? Kultur jaringan sendiri memiliki arti yaitu suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman, baik itu sekelompok sel atau jaringan, yang kemudian ditumbuhkan dalam kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, tumbuh menjadi tanaman yang lengkap kembali. Nah, kira-kira udah dapat belum nih poin keterkaitan antara sifat totipotensi dengan kultur jaringan? Jadi adik-adik, keterkaitan antara sifat totipotensi pada tumbuhan dan juga kultur jaringan adalah metode kultur jaringan ini menggunakan prinsip dasar dari sifat totipotensi pada tumbuhan. Mengingat bahwa sel pada tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk membelah dan berdiferensiasi hingga membentuk individu baru, akhirnya dikembangkanlah metode kultur jaringan ini yang nantinya dari sel yang digunakan atau explant yang kita gunakan akan ditanamkan dalam media yang steril atau kondisi aseptik yang nantinya akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, ngomong-ngomong mengenai explant atau kultur jaringan itu sendiri, ternyata ada beberapa syarat yang harus kita patuhi loh. Yang pertama, kita harus melakukan kultur jaringan dalam kondisi aseptik atau steril. Kalau tidak, nanti yang tumbuh malah jamur, bukan individu baru. Lalu yang kedua adalah dalam pemilihan explant yang kita gunakan ini harus merupakan explant yang berasal dari jaringan yang masih muda atau meristematis. Selain itu, kondisi explantnya juga harus sehat ya. Nah adik-adik, dalam proses kultur jaringan itu sendiri ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah proses pemilihan explant. Pemilihan explant ini harus kita lakukan dengan memperhatikan kondisi yang steril. Selain itu, explant yang kita ambil harus dari jaringan yang masih aktif membelah dan juga dalam kondisi sehat. Kemudian, setelah kita melakukan pemilihan explant, maka kita akan membuat media kultur. Media kultur yang umum kita gunakan adalah media agar-agar yang di dalamnya sudah terdapat vitamin, mineral, hormon pertumbuhan, zat tumbuh, glukosa, dan lain-lain. Kemudian, tahap berikutnya adalah inisiasi, yaitu proses pengambilan explant dan mengkulturkannya pada media kultur kita, yaitu media agar. Setelah itu, nantinya akan terbentuk kalus berupa gumpalan yang terdapat sel di dalamnya. Kemudian akan berkembang menjadi embrio, planlet atau tanaman kecil. Sebelum kita pindahkan dalam media tanam berupa pot atau tanah, kita harus melakukan proses aklimatisasi, yaitu menyamakan kondisi dari planlet tersebut dengan kondisi yang di luar. Karena tadinya kondisi planlet tersebut kan dalam kondisi aseptik ya, supaya ia dapat tumbuh secara maksimal, maka harus kita lakukan aklimatisasi. Bicara mengenai kultur jaringan, kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari melakukan kultur jaringan itu? Kelebihan dari kultur jaringan ini yang pertama adalah sifat tanaman yang dihasilkan akan mirip seperti induknya karena tidak mengalami proses persilangan atau perkawinan. Jadi kalau adik-adik menanam tumbuhan yang buahnya manis, maka akan dihasilkan juga tumbuhan yang akan menghasilkan buah yang manis pula. Yang kedua, tidak membutuhkan tempat yang luas dan dapat dilakukan
dilakukan dalam waktu yang singkat dengan menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Lalu yang ketiga, tidak mengenal musim. Jadi kalau adik-adik lagi musim rambutan, pohon mangga tetap bisa dihasilkan. Lalu yang terakhir adalah dapat membantu dalam melestarikan plasma nutfah. Namun ada beberapa kekurangannya. Di antaranya, biaya awal yang digunakan untuk proses kultur jaringan ini lebih mahal dan juga hanya dilakukan oleh para ahli. Itu dia adik-adik materi mengenai sifat totipotensi pada tumbuhan dan kultur jaringan. Semoga dapat bermanfaat dan menemani pembelajaran online adik-adik ya. Jangan lupa untuk terus belajar. Kalau keluar, patuhi protokol kesehatan. Sekian dari kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!